Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan sedanten ingkang kula hormati. Wabil khusus Syekh Bilbad Kiai Haji Jirjis Ali, sedanten keluarga, bunyai Atabek, bunyai Ida Zainal, bunyai Ida Hamam, sedanten ingkang kula hormati Bu Ida. Wonten kersane Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah kula disukani materi kathah kalian Mbah Mus. Tapi kontrak kula kan maos kitabe Bali. Terus wingi Gus Ilmi rawuh tenggen kula kan nerasaken kitabipun Bali. Kula tahadus bin nikmah hampir semua naskah-naskahipun Kiai Indonesia niku kula waos, termasuk tulisan-tulisanipun Kiai Bisri, terjemah Alfiyah, Idris, sedanten lah, termasuk karyanipun Mbah Mahfud. Engkang kula emut nggih leres Mbah Mus nggih radi kereng. Niku Kiai Ali Maksum nulis niku ketika polemik kalian faham-faham sing menolak ziarah, Abi Jununun, apa saya ini sudah gila menghalangi umat untuk tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau melihat polemik tentang dilarangnya ziarah itu berarti yahulu bainahu wa bainan nabi. Jadi orang zair yang ziarah ini dihalangi antara hak dia ketemu nabinya dengan umatnya. Di antara makalah beliau, kalau perlu dicatat, saya belajar itu khatam Hujjatul Ahli Sunnahnya Kiai Ali Maksum, juga beberapa naskah Kiai-Kiai Indonesia. Niku logika yang dibangun sederhana. Kata Said Muhammad ketika ngarang Haulal Ikhtifal bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku beliau ngendikan, jika Anda menyoal piye hukume Maulid Nabi, iku padha karo pertanyaan lima datafrahu bin Nabi. Kenapa kamu senang dengan Nabi? Terus kula penerus sing radi cangkem elek. Sampai anak dia anak sing ra jelas prospeke, iso wae sok ben nakal. Lagi lahir ya wis keriting, gendut, wireng. Iku yo suwen. Padahal ra jelas prospeke. Lah ini kelahiran seseorang yang jelas menyelamatkan kita, jelas prospek dinasillah, kok dipertanyakan lima datafrahuna bin Nabi. Kenapa kamu senang dengan Nabi? Nah, Mbah Ali itu termasuk orang yang beliau berpikir simpel saja. Kalau kamu menghalangi ziarah Nabi, bagaimana Anda punya pikiran wong kok ngalang-alangi umat Nabi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki ingkang kula emut-emut, cara-cara Kiai Jawa membuat Islam itu mudah. Kula nyuwun teng ngarsa para guru, para kiai, mriki nggih wonten hadir Mbah kula Mbah Nyai Hajah Jamilah Abdul Hamid. Pondok Krapyak niku ma'ruf riyen Mbah Munawir. Cerita yang saya dapat, Gus Muhammad putranipun Kiai Mahfud niku dibeto Mbah Munawir. Muhammad kecil sebelum Mbah Mahfud wafat dititipaken Mbah Munawir, akhirnya dibeto teng mriki. Terus diasuh Kiai Munawir, dipondokaken teng Pakipun Kiai Demyati Termas bareng Mbah Ali Maksum bareng Gus Habib Demyati. Sehingga cerita tiga serangkai itu ma'ruf di dunia kiai. Menawi Mbah Mus piyambak gadah mbah namanya Khalil Harun, niku pernah mbahipun Mbah Zubair Kiai Khalil Harun. Niku terkenal ahli nahwu. Adikipun Kiai Haji Umar Harun. Kiai Haji Umar Harun niku gurune buyut kula zaman teng Sarang. Ulama at-Tabaqatus Tsaniyah sausé Mbah Ghazali niku Mbah Umar Harun. Dados buyut kula ngaos ngantos alim niku tenggene Mbah Umar Harun. Kula nggih gadah buyut saking lasem naminipun Mbak Idrus, rinalite namine Khalid. Niku Idrus niku bin Umar, dados adikipun Mbak Abdullah. Dados mulane kula niku kalian Gus Zaki sakjane tuwa kula, tapi nak tak celuk dik sawangane kok ora sopan. Napa malih Gus Ilmi wis DPD diundang dik sawangane kok gak. Sakjane nggih tuwa kula. Artine nak tuwa kula niku ngundang kula ya rada haram. Tapi ben ra haram ngajak buli-bulike, ngajak ngono. Niku khilah. Khilah iku rekayasa hukum. Lah khilah niku nak tengene fikih, asal tiyang saleh niku halal. Dadi unik. Terus tiang nak ora bakat soleh, kok pilihan pilkada niku bayar jenenge nyuap. Tapi nak bakat soleh, membenarkan Indonesia, memendai Indonesia jenenge biaya kebenaran. Terus tiang soleh gus menangan. Kalau nu sering ditangkleti, Gus hukumnya lurah milih suapan bayar piye? Ya nyuapku haram, tapi nek bagi duit iku medit ya haram. Mereka seringnya anggar sing soleh gak bayar iku ya kalah, menang sing bayar. Ya tak omongi suapku haram, tapi medit ya
Kowe milih ndi? Milih medhit haram itu, aku tak tuku ben dadi. Nah itu kalau betul dia soleh itu jenenge beli kebenaran. Itu hebatnya kiai Indonesia. Baca kitab Fathul Mu'in itu wajib ala soleh tolabul imarah walau bibadilil mal, meskipun harus bayar. Niku mboten ngajari suwak, niku ngajari wong soleh ku lomo. Saya ya rada ribet pancen fikih niku ora diribet. Kula nu diwarai fikih bapak ya fikih sing gampang-gampang. Kancanan wong dolim ku haram, wong dolim mbok kancani. Tapi bina wong dolim ku wajib. Kowe iso bina anak ngancani. Lah terus pundi? Ya pokoke ngono. Iki kula baleni ngancani wong dolim iku haram. Bina wong dolim iku wajib. Iso bina anak ngancani. Ya soal kok ana catatan syaratnya ora katut. Lah niku pun catatan rodok suudzon niku rodok suudzon niku. Mergo nek husnudzon kan pantese ku mosok barang hak ketemu barang batil sing menang batil itu ketoke ya ora pantes ketoke, tapi wong suudzon iki kadang nggih penting kersane hati-hati nggih. Wong sing katut nggih kathah. Terus niki sesuai kontrak kula terusaken tentang bab la'anallahu zawaratil kubur. Niki kula waos badhe niku pun niki pun mangke Mbak Idris. Niki terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbak Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokat Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca kaya harokat ngono disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai ben wonten kurbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu Muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubur. Qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yungkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini nggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk opah gitu. Jadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing radi bisnis napa ziarah. Terus artosipun ana hadise kan macem sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini nggak diketahui mesti ngaten. La'anallahu zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi barokah hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Ini penting saya utarakan supaya clear ya. Jadi saya ulang lagi. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud, dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh, karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Itu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia
Tapi asal gak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, gak usah dibolehkan sudah banyak. Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyam minasoli. Ternyata ini orang yang ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak kecakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, itu yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubahnya Allah. Taubah itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya masyhur. Wa ana mu'taridotun. Saya tidur malang di depan. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkret. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Yang rivalnya itu kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka jadi hadis itu ya unik, kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau semua. Babu doa li ahlil kubur, bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti enggak benar ini, paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu kalau itu. Ternyata Nabi itu kebagi terus assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan tuh. Itu sampai pulang, jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu, saya ini cemburu sama Nabi, malam-malam keluar, tak tututi jubli moro kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah, lalu baca apa? Assalamualaikum daraqaumil mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun.
Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenan. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi coba ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmunya. Ya sesuatu itu harus ada. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya benak Jumatan Pak Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah enggak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu nak gak makan kangkung nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana coba? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau enggak makan itu ya Kamu kebayang enggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan dengan lemes, monggo darian. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau enggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan bergas lagi. Makanya Allah ngeritiknya mau sederhana. Karena ya kulani to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Jika banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa-apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai anak makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu tidak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau tidak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan tuh banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak. Meskipun saya di Rembang Celuk Gede itu tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada riwayatnya itu. Di depan umum.
Nah, karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja gak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor gak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senani bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Itu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan lemes. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia, jajalnya gak mangan sedino, lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bukan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditumpang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja, terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna bil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu, paham ya? Tradisi khaul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diwarisaken leluhur-leluhur kita. Dados boten perlu diperdebatkan malih. Mergi wonten tahlil. Ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina al mu'minat. Dados sing penting ku maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah istighfar. Terus niki kula ken motivasi kalian Gus Rosid, santri-santri kertane ilmune iku tahqiq. Dados tiyang niku misale kafir 70 tahun, niku diistighfari mboten saged. Tapi sausé nglafadzna la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan Asyadzili niku sihhatul istighfar ku muallaqatun bihadhil kalimah. Dados saya istighfar niku ditaklekaken sausé saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika.
Sebab niku sebagian teoriko niku mboten istighfar riyen tapi mau tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian teoriko niku karena ini kalimat thayyibah dimukadimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Tapi soal apale ngoten nggone nak madhabe Pak Tahrir niku duka apale ngoten muga krana ijtihad mboten roh. Terus kemungkinan niku kalih. Kemungkinan niku hasil ijtihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula mboten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten donate ngaos teng mriku. Sayyid Muhammad dalam mukadimah nu namung sithik wassalatu wassalam terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata ajmain niku nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Ajmain itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami as-sahabah. Kita nukrimu ashabar Rasulillah ajmain. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakrin. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa wal jamaah. Kita memuliakan semua ashabur Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nate konflik mbek Sayyidina Ali kados Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kula suwun santri-santri sami-sami ngendikan ajmain tapi ajmain sing qaulu ahlil ilm. Ajmain sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten asmain sempun rutin wau mergo apalane asmain terus muni asmain. Terus niki kula cerita tradisi ahlul ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asmain wis melok napa asmain. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Terus kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandunge Mbah Baidowi. Terus guri-guri gadah adik namanya Ki Suyuti, dia sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Terus kula niki radi hormat kalian Mbah Nur niku mbah kula. Tapi nak hormat nemen ya mbake radi kikuk dihormati kula nu radi. Mergi kula niku terkenal iso ngorek muin, Mbah Nuruddin ora tau ngorek muin. Terus kaya ae rodok piye ngono terus kula niku Korea. Dados kados Mbah Ubab barang ape ra ngangkat dekne dadi guru ya ora wani wong dulur kabeh. Soale niki mboten ros, pancen ciri utamane wong apik ngregani dulur. Dadi nggih dadi wong apik tenan wis mugi-mugi pangeran apik mawon. Terus tahlil niku Pak Tahrir urutane niku istighfar yen nggih angsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar yen. Tapi nek cara madzhab Abdul Hasan Asy'adzili mboten saged diwalik. Justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq. Niku kalimatus syahadah. Mergi tiyang sinten mawon mboten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafatno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kados sing diawon Gus Rosid ya niki hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Tias danten wonten mbah-mbah kula nggih leluhur kula wonten Nyai Fahimah, wonten Bu Heni, wonten Gus Robah. Yang jelas dawuh para ulama kula nggih kathah lah maos risalah li sunah Mbah Hasyim, maos risalah li sunah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Ya kalau pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiang Mesir, tiang Syria tentang problem mereka. Kalau sebagai ilmu niku universal. Tapi sebagai solusi niku tetap bilisani kaum. Terus benten. Sebagai ilmu kalau nggih maos kitab-kitabipun tiang Syria, tiang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitabipun tiang-tiang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kula cemot pas ngaos tafsir Munir kula nate sorogan kalian Mbah Ubab. Senawi Al-Bantani ngendikan wayah dia kasirata mustaqiman niku maknane sirata mustaqiman niku iqamati alamatir riyasah. Li alla yabqa fil ardi may yaqdiru alal ikrah alal kufri. Dados dawuh Senawawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu tidak ada kekuatan yang bisa melawan kita. Tidak ada kekuatan yang bisa maksa kita kafir lagi. Dawuh Senawawi.
Terus dawuh Imam Ghazali, barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Mbah Ubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nggih nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nggih nate dikelola nggih ngangge model menang kados la yatufu bil baiti uryanu. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan niku kula rapati menang ya ora tahu, kalah ya ora tahu, wis bainahuma ya tahu menang tahu kalah. Tapi intinya barokah ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sapa. Nak lagi menang anut sapa. Aja krana melarat ora tau ngaji terus sampai wong menang mangkel. Terus rodok hasud sithik-sithik niku ora pati repot, repot. Ketika Allah cerita Nabi nggih wonten nabi sing melarat. Tapi nggih Nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azimah. Terus mulkan azimah itu laukanal mulku, andekan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihannya alu Ibrahim niku wonten atena hikmah sesuatu termasuk wa atainahum mulkan napa azimah. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi ini ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu KUA, Mbah Mun nggih kersa putra-putrane jabat. Mbah Mun nggih fanatik teng ilmu, terus gadah putra Mbah Naji, gadah putra sing alim alamah. Nggih fanatik teng tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi. Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaumi. Karena itu yang kita hadapi. Ya, sing kita nopo hadapi. Lan kula suwun santri-santri menawi apalan ajma ini dijiwai bahwa ajma ini kalimatun fariqah. Kalimah yang membedakan kita dan Rafidhah. Nah, cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada. Jadi itu pemisah maklumat sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus ingkang terakhir kula badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut iku bentuk ikrar kita nggih. Tradisine malaikat niku alladzina yahmilunal arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Dados di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepuro tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Dados artinya njalukna sepuro mayit, njalukna sepuro kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisine hamalatul arsy niku njalukna sepuro lilladina napa aman. Terus Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik mriki kula nggih sering teng kota, sering macem-macem nggih ngertos kelompok sing macem-macem. Tapi barokah kula sering kampanye ngeten. Sakniki kathah sing ikrar bilih istighfar ke jalukna sepuro tiyang sugeng napa tiyang kabundut niku tradisi-tradisi sing bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Terus ngaten mawon punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niku. Terus mengke Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kathah. Kula beri niki kitabnya Mbah Isyam, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus Abang? Gus bernyanyi jadi sekarangnya. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, dipandu, diayomi oleh hablu wa fina fajahid bihi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad
bil habail adillatul qur'ani allaikhatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, karena Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik ya rasa mbok perdebatno, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum saya wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya, karena orang kafir saja paham, masa kita santri tidak paham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena paham apa karena tidak paham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krana wong Arab iki, padune ngeles ini. Setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur, dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya ada Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang pil. Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa, kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Baisam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kalau nirakno dawuh Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan, yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini jenis disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun, ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya, terus diteror terus, am khalaqus samawati wal ard, apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya, itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Bu ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Am lahum syirkun fis samawati. Paling gak pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun. Syirkun itu kontribusi. Aku gaya langit bumi ora urun, pas gaya langit yo menengae, ngerti-ngerti ngaku pangeran. Gua apa-apaan jadi. Wah itu kan orang dari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok nak Imam Syatibi itu ahli tafsir. Sehingga kalau muji Quran dan disare di Sirajul Qorek, yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi itu tidak bisa dibantah. Dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Kata Allah, enggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, enggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi.
Ternyata ndak, ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Mbok yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonong ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin, Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles soal di bumi, saya kemana-mana jalan, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'ukit liyaha maun alatini faj'ali sorkhalla ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Lalu itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ya gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhi pangeran, bayi radhi pangeran. Kan pangerannya balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan, itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasiyan. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsiyah, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanten, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja ora usah diterusno lah. Karena eman itu logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih bi kita bimbing qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya tenan, ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, nih macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati
Israfal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wazariati zar'a, fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza, fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono nek bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fal lakimati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesene kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wat umanis tata'atu min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasro ya adib ja'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecintamu saya lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya yo roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya, teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi, dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini apa itu fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum, kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham ini orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa.
Anta Sayyidu Hadal Wadi, naam, anak Abdul Muthalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muthalib, saking wibanya Abdul Muthalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur ruh. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok ndak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga imet lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muthalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan, karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robbun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjadi Baitullah, orang Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, macam aku pengen rusak Ka'bah, untuk dibalekno, wes untuk tak balekno, saya kira pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab, dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu, ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya, ya engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua, ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhilluhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatu hakirim narrahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufil kitab, terus sampai saat terusnya wa hakamatun fama yubkina min syubain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran.
Ya ini masih ada waktu seprapat, ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya, ijazah ini. Nah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa? Nyuruh-nyuruh saya kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di akhlak karimah. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, gak sopan kan kalau nyuruh-nyuruh gak sopan. Misalnya di UI Rektor aja gak berani nyuruh, ini orang gak jelas nyuruh-nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang gak jelas mau nyuruh-nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi gak apa-apa, kalau itu kebutuhan umat ya gak apa-apa. Ya ini ijazah, kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30 ayat. Sudah mikir kan kamu. Ya, saya baca yang tulisan besar-besar ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu, memang dia nggak bisa hormat monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas, nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu, jenengan dari beki monggo dari nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu karena dia fasik berdua itu, pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia, berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita buah. Gampang tuh kalau nggak berani ya tidak usah pukul. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka, nggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, udah syafaat sudah, nggak usah dipukul, nggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu. Yang tulisan besar-besar apa? Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah, sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus fa terusnya walhasil fa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten, kadang fanazala. Kalau mudzakkar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya domirnya mu'annas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai mu'annas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan sudah ketemu, sudah Mas Zarkasi itu yang pakai mu'anas kan fasfa'ilah terus fatan toliku ya Pak Rektor ya
pakai mu'anas kan? Fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar. Fatakulu ya kan pakai mu'anas juga kan? Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya. Terus mimbaini kitabik. Ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini loh. Sudah ya. Afatukhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz. Dan orang ini milih saya. Masa sudah milih saya gak dihormati gitu, gak dihargai gitu. Ya hanya inafulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya. 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Gak keren bas karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini enggak engkau spesialkan. Nah, terus fa in kunta fa'ilan dzaka bi famkhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa nyafaati. Famku itu maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitabuk. Terus singkat cerita fakul ala arokahud ala aroki ghotibti fatakul wa haqqal li an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtulak wa syafa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lisanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lisan kamu baca saya. Lah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Ini masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani apa? Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca ya. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai-kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat apa? Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok ya, ketika cerita syafaatnya surat Tabarok, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa alinea terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu itu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Nah. Ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Nah, terus yang terakhir baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarok alladzi biyadihil mulk wa 'allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jiranik fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat Tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Nah, wis pokoke malaikat dibuantah terus enak orang iso nyafaati protes ya. Gampangane sampeyan surat Tabarok ngomong ngene lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, "Marabbuka wa man nabiyuka?" sak terus. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa? Tabarok. Makanya Nabi nyifati Tabarok al-munjiyah yang menyelamatkan, al-mujadilah yang bela-bela kamu. Dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi, lawadit tu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat Tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat ingsun. Ya ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, nggih Habib Quraisy dan ten keluarga mriki.
Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul Bari. Yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok dhaif ta ora. Wah aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya mun ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab nih, monggo dua kali. Tradisi khaul utawi tahlil utawi ziarah kubur niku tradisi sing pun mutalakon pun diwarisaken leluhur-leluhur kita. Dados boten perlu diperdebatkan malih. Mergi wonten tahlil. Ngendikane Abdul Hasan Asyadzili nafsiri ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dados sing penting ku maca la ilaha illallah. Sakwise iku lagi sah istighfar. Dados niki kula ken motivasi kalian Gus Rosid santri-santri kertane ilmune iku tahqiq. Dados tiyang niku misale kafir 70 tahun niku diistighfari mboten saged. Tapi sausé nglafadzna la ilaha illallah niku diistighfari saged. Mergi dawuh Abdul Hasan Asyadzili niku sihhatul istighfar ku muallaqatun bihadhil kalimah. Dados sae istighfar niku ditaklekaken sausé saipun kalimat la ilaha illallah. Mulane fa'lam annahu la ilaha illallah nembe wastaghfir li dzambika. Sebab niku sebagian teorika niku mboten istighfar riyen tapi maos tahlil riyen. Mergi justru tahlil niki sing ngesahno istighfar. Tapi sebagian tarekat niku karena ini kalimat thayyibah dimukadimai istighfar riyen. Nggih monggo mawon niku soal tradisi. Utawi soal apale ngoten tukone nak madhabe Pak Tahrir niku duka apale ngoten muga krana istihad mboten roh. Dados kemungkinan niku kalih. Kemungkinan niku hasil istihad utawa pancen apalane ngoten niku mboten ngertos. Tapi sing penting niku ngertos alasane niku. Terus nomor kalih kula niku kathah sangat maos kitab Sayyid Muhammad. Meskipun kula boten nate mondok mriku tapi guru-guru kita Mbah Ubab sedanten donate ngaos teng mriku. Sayyid Muhammad dalam mukadimah namung sithik wassalatu wassalam terus wa ala alihi washabi ajmain. Tapi kata ajmain niku nak jenengan teliti itu kalimatun fariqah bainana wa bainasyiah. Ajmain itu maklumat dari kita bahwa kita nukrimu jami'as sahabah. Kita nukrimu ashabar Rasulillah ajmain. Berbeda dengan Rafidhah sing akramu aliyan wa ahanu Abu Bakrin. Dados niku kalimat sing bener-bener luar biasa sing dadekno kita bener-bener ahli sunnah napa wal jamaah. Kita memuliakan semua ashabu Rasulillah. Tidak membedakan niku Abu Bakar niku Sayyidina Ali. Bahkan kita ngurmatno tiang-tiang sing secara lahir nate konflik mbek Sayyidina Ali kados Sayyidina Muawiyah, Sayyidatina Aisyah. Terus kula suwun santri-santri sami-sami ngendikan ajmain tapi ajmain sing qaulu ahlil ilm. Ajmain sing dijiwai bahwa niku bentuk madhab ekspresi cara sakniki ekspresi ahli sunnah wal jamaah niku ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mboten ajmain semun rutin mau mergo apalane ajmain terus muni ajmain. Terus niki kula cerita tradisi ahlul ilmi nu nak nglafatkan sesuatu diniati. Mboten wau mergi asmain wis melok napa asmain. Terus kula mboten kata-kata nggih kula badhe matur niki tasyarruf bil ansab. Dados kula nu gadah mbah kandung asmane Fatimah, niku gadah abah asmane Idrus. Alitipun namanya Abdul Khalid, niku gadah ibu asmane niku Maimunah. Mbah Maimunah niku mbak yu kandunge Mbah Baidowi. Terus guri-guri gadah adik namanya Ki Suyuti sing dados Mbah Khalid, Mbah Nur. Sekolah niki rati hormat kalian Mbah Nur niku mbah kula. Tapi nak hormat nemen jabake rati kikuk dihormati kula nu rati. Mergi kula niku terkenal iso ngorek muin Mbah Nuruddin ora tau ngorek muin. Terus kaya wae rada piye ngono terus kula niku Korea. Dados kados Mbah Ubab barang ape ra ngangkat dekne dadi guru ya ora wani wong dulur kabeh. Soale niki mboten ros ancen ciri utamane wong apik ngregani dulur. Dadi nggih dadi wong apik tenan wis mugi-mugi pangeran apik mawon. Dados tahlil niku Pak Tahrir urutane niku istighfar riyen nggih angsal mergi badhe nglafatno kalimat thayyibah kudune nggih istighfar riyen. Tapi nak cara madzhab Abdul Hasan Asyadzili mboten saged diwalik.
justru sihhatul istighfar itu bergantung sihhatu kalimatil haq niku kalimatus syahadah. Mergi tiang sinten mawon boten saged diistighfari sederenge nyata-nyata nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kados sing diawon Gus Rosid ya niki hormat Mbah Maimun, hormat Nyai Mas Tias danten wau wonten mbah-mbah kula nggih leluhur kula wonten Nyai Fahima, wonten Bu Heni, wonten Gus Robah. Yang jelas dawuh para ulama kula nggih kathah lah maos risalah li sunah Mbah Hasyim, maos risalah li sunah Mbah Ali Maksum. Kula nggih kathah maos karangan-karanganipun Mbah Mun Al Ulama Al Mujaddidun. Ya kula pesen teng santri-santri sering maos kitab-kitabipun tiyang Indonesia. Mergi niku sing ngalami problem teng Indonesia. Mboten saged jenengan maos kitab tiyang Mesir, tiyang Syria tentang problem mereka. Kalau sebagai ilmu niku universal. Tapi sebagai solusi niku tetap bilisani kaum. Terus benten. Sebagai ilmu kula nggih maos kitab-kitabipun tiyang Syria, tiyang Mesir sebagai ilmu. Tapi sebagai solusi kita harus maos kitab-kitabipun tiang-tiang Jawi. Kersane itu yang tentang kita. Kalau jemot pas ngaos tafsir Munir, kalau nate sorogan kalian Bapak Senawi Al-Bantani ngendikan wayah dia kasyirata mustaqiman itu maknanya sirata mustaqiman itu iqamati alamatir riyasah li alla yabqa fil ardi mayyaqdiru alal ikrah alal kufri. Terus dawe Senawawi niku wong Islam kudu menang. Barokah menang itu tidak ada kekuatan yang bisa melawan kita, tidak ada kekuatan yang bisa memaksa kita kafir lagi. Dawe Senawawi. Terus dawe Imam Ghazali barokah Kanjeng Nabi menang iso ngatur Ka'bah, ditawafi wong sing nganggo pakaian rapi. Asnam sing 300 widak berhala dibuat. Niku barokah menang mboten barokah kalah. Sehingga karena menangi penting, Mbah Mun nggih ngersakno putrane jabat, wakil gubernur Gus Kamil riyen ketua DPR, Mbah Ubab wonten Gus Roji jabat wonten. Karena Islam niku nggih nate dikelola ngangge model kalah kados Nabi zaman teng Mekah, kalah diusir ngantos pindah Madinah. Nggih nate dikelola nggih model menang kados la yatufu bil baiti uryanu. Nabi tidak bisa maksakan aturan di Ka'bah kalau posisi tidak menang. Lah kula jenengan niku kula rapati menang ya ora tau, kalah ya ora tau, wis benahuma ya tau menang tau kalah. Tapi intinya baru kayak ilmu niku jenengan nggih ngerti nak lagi kalah anut sopo, nak lagi menang anut sopo. Ojo krono melarat ora tau ngaji sampai wong menang mangkel. Terus rodok hasud sithik-sithik niku ora pati repot, Ketika Allah cerita Nabi nggih wonten Nabi sing melarat. Tapi nggih Nabi Allah nate cerita faqat ataina ala Ibrahim al-kitabah wal hikmata wa atainahum mulkan azimah. Terus mulkan azimah itu laukanal mulku, andekan kerajaan termasuk sesuatu yang haram, tentu Allah tidak menghitung sebagai minnah, sebagai peparing teng alu Ibrahim. Ternyata dihitung di antara kelebihannya alu Ibrahim niku wonten atena hikmah termasuk wa atainahum mulkan napa azimah. Terus kula suwun santri-santri niku ndelok donya sosiologi niku ndelok guru-gurune mawon. Mbah Mun kersa ketemu pejabat, ketemu polisi, ketemu KUA. Mbah Mun nggih kersa putra-putrane jabat. Mbah Mun nggih fanatik teng ilmu. Terus kadah putra Mbah Naji, kadah putra sing alim alamah. Nggih fanatik teng ngene tradisi-tradisi Jawi. Mbah Mun sering dawuh kabeh ku bilisani kaumi. Terus sebagai ilmu memang universal tapi tetap bilisani kaumi. Karena itu yang kita hadapi. Nggih sing kita napa? Hadapi. Lalu kalau suwon santri-santri menawi apalan ajma ini dijiwai bahwa ajma ini kalimatun farikoh, kalimah yang membedakan kita dan Rafidah. Nah cara Islam mantek itu faslun yukhriju angkada, jadi itu pemisah maklumat sekaligus ekspresi identitas kita adalah ikramu jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus singgang terakhir kalau badhe matur bilih ndongaaken tiyang-tiyang sing kapundhut itu bentuk ikrar kita ya. Tradisine malaikat niku alladzina yahmiluna al-arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi terus wa yastaghfirun. Terus di antara tradisine man fis sama niku njalukna sepuro tiang-tiang iman. Itu orang-orang yang resmi fis sama. Terus artinya njalukna sepuro mayit, njalukna sepuro kancane niku mboten perlu sampean kepikiran bid'ah atau mboten bid'ah. Di antara tradisine hamalatul arsy niku njalukna sepuro lilladina napa aman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatau wa ilma. Terus kersane mboten polemik mergi kula nggih sering teng kota, sering macem-macem nggih ngertos kelompok sing macem-macem. Tapi barokah kula sering kampanye ngeten. Sakniki kathah sing ikrar bilih
istighfar ke jalurna sepuro tiang sugeng napa tiang kabundut niku tradisi-tradisi sing bahkan dilakukan oleh hamalatul ars. Terus ngaten mawon punten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana Gus Baha pada ngaji kali ini membahas mengenai rahasia mukjizat Al-Quran dan dalil ziarah kubur yang tak terbantahkan. Ini diambil dari kitab Syirajul Qori. Dan logika cerdas Gus Baha mengapa Musailamah Al-Kadzab gagal meniru Al-Quran serta dalil tahlil. Ngaji Gus Baha kehebatan Al-Quran, kisah Jubair bin Mut'im, dan hikmah cemburunya Siti Aisyah. Ngaji bareng Gus Baha menyelami samudra mukjizat Quran dan menjawab polemik ziarah kubur. Selamat datang di channel kita ini teman-teman. Video kali ini adalah reaction ngaji sekaligus rangkuman dari ngaji bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha yang membahas secara mendalam kitab Syirajul Qori karya Simbah Kiai Haji Hisham Hayat Kudus. Dalam kajian ini, Gus Baha membedah betapa dahsyatnya logika Al-Quran yang mampu membungkam para penentangnya sepanjang sejarah. Nah, poin-poin penting dalam kajian mukjizat Al-Quran ini, yang pertama yaitu logika tauhid yang tak terbantahkan, mengapa tokoh sekelas Jubair bin Mut'im, negosiator ulung Quraisy, dan Umar bin Khattab tunduk pada Al-Quran. Gus Baha menjelaskan kehebatan hujah Qur'ani yang bisa diterima oleh bahkan orang kafir sekalipun. Kemudian kegagalan Musailamah Al-Kadzab itu mencoba untuk meniru Al-Quran, mencoba untuk menandingi Al-Quran. Kisah dari nabi palsu, ya, Musailamah itu adalah kekasih nabi palsu yang mencoba menandingi Al-Quran namun justru mempermalukan dirinya sendiri di depan kaum kafir. Lalu ada hujah Nabi Musa versus Fir'aun. Mengapa klaim ketuhanan Fir'aun runtuh seketika hanya dengan logika tentang leluhur, yaitu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan leluhurnya Fir'aun. Maka ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, apakah leluhurnya tidak punya Tuhan? Nah, kemudian wibawa Rasulullah dan Abdul Muthalib, hikmah dibalik kewibawaan ulama sebagai pewaris Nabi, dan kisah Abrahah yang hendak merobohkan Ka'bah namun dihancurkan oleh burung ababil. Kemudian ada ijazah surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Rahasia mengapa surat Al-Mulk atau surat Tabarok menjadi bodyguard bagi penghafalnya di dalam alam kubur. Ini ada dalilnya dan ada sumbernya, dan ini diijazahkan kepada kita semua. Kemudian membedah dalil ziarah kubur dan tahlil. Gus Baha juga menjelaskan secara jernih landasan hukum ziarah kubur dan mendoakan orang yang meninggal. Dalil ziarah kubur dan tahlil ini berkah kecemburuan Siti Aisyah. Bagaimana rasa cemburu ibunda Aisyah justru memunculkan hadis tentang Rasulullah yang berziarah ke makom Baqi. Makna tahlil dan istighfar, mengapa kalimat la ilaha illallah adalah pembuka pintu taubat terbaik. Kemudian pentingnya karya ulama Nusantara, yaitu mengapa kita disarankan untuk membaca kitab Waliullah Jawa, Waliullah Nusantara, untuk solusi yang relevan dengan kondisi di Indonesia, karena kitab-kitabnya orang-orang Indonesia itu pasti akan mengambil contoh kejadian-kejadian atau hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di sini, sehingga hukum-hukumnya akan lebih mudah menjadi solusi yang relevan bagi kondisi di Indonesia. Kemudian ada dalil hamalatul arsy, yaitu malaikat pemikul arsy yang senantiasa memintakan ampunan bagi orang mukmin sebagai dasar mendoakan mayit. Kemudian ada quotes Gus Baha dalam video ini, yaitu ketika Al-Quran berargumen tidak ada yang bisa membantahnya. Al-Quran mengikat kita dengan logika cerdas agar kita menemukan ketenangan hati. Nah, itu teman-teman, mari kita ambil hikmah dan keberkahan dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Semoga itu menjadi kita semua menjadi pribadi yang selalu mencintai Al-Quran dan menghargai tradisi para ulama yang terdahulu. Tonton videonya, kalau misalkan masih belum mudeng bisa diulang lagi teman-teman untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe untuk update ngaji Gus Baha setiap harinya di channel ini. Kemudian like jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan juga silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar untuk tanggapan dari teman-teman.
Jangan lupa share juga ke grup WA keluarga atau teman atau santri lainnya agar lebih berkah dan banyak yang mengaji bersama dengan Gus Baha. Itu teman-teman, kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi keberkahan, kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah, dan senantiasa bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya gitu teman-teman. Itu saja, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.